Halo Mang Cebice, di mana baik kamu berado? Cak, mana kabarnya? Balik lagi dengan aku Tigor. Selama berabad-abad, mitos tentang monster laut raksasa penghancur kapal cuma dianggap sebagai dongeng nelayan. Tapi gimana jadinya kalau ternyata monster itu beneran ada dan sekarang lagi berhadapan langsung sama senjata nuklir paling mematikan buatan Rusia? Penasaran bagaimana jadinya teknologi manusia melawan Raja Laut yang lagi ngamuk? Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko udah becuko, pempek tengah dua, payu diaturi alur ceritanya. Kisah bermula di ujung dunia yang dingin, tepatnya di perairan Laut Greenland, kawasan Kutub Utara. Di kedalaman samudera yang dingin itu, ada sebuah kapal selam nuklir kebanggaan Rusia yang diberi nama Moby Dick tengah menjalankan misi dalam kesenyapan. Sementara itu di atas permukaan, tepatnya di sebuah hamparan bongkahan es raksasa yang tidak jauh dari titik koordinat Moby Dick, dua ilmuwan geologi bernama Julia dan Oscar sedang melakukan persiapan akhir. Mereka tengah bersiap-siap melepaskan sebuah bom ke dasar laut. Jangan salah sangka, tindakan ini sama sekali bukanlah sebuah agresi militer, melainkan murni prosedur standar untuk kepentingan penelitian seismik mereka. Namun di luar dugaan terjadi sesuatu. Tepat setelah ledakan itu, instrumen deteksi milik kru kapal selam Moby Dick menangkap adanya lonjakan aktivitas seismik yang sangat tidak wajar dan terus meningkat secara drastis. Bencana pun datang tanpa peringatan. Sebuah guncangan mahadahsyat menghantam struktur es di atasnya. Di tengah kekacauan dan runtuhnya bongkahan es raksasa, Julia dan Oscar harus berjibaku menyelamatkan diri menggunakan sebuah motor salju. Meskipun kamp penelitian mereka harus hancur lebur dan puluhan kru mereka meninggal dunia terkubur di sana. Kondisi jauh lebih buruk terjadi di bawah permukaan. Kapal selam Moby Dick terkena dampak fatal dari guncangan misterius tersebut. Kerusakan parah terjadi di berbagai sektor. Menyadari bahwa kapalnya diambang kehancuran dan akan segera tenggelam ke dasar laut, Kapten Alex yang memimpin Moby Dick mengambil keputusan terakhirnya. Dengan sisa tenaga dan sistem yang ada, dia berhasil melepaskan sebuah suar pelampung darurat. Sebuah alat yang dirancang khusus untuk memancarkan sinyal SOS ke permukaan agar tim penyelamat bisa menemukan mereka. Waktu terus bergulir, kabar menghilangnya kapal Moby Dick akhirnya sampai ke telinga para petinggi Angkatan Laut Rusia. Kepanikan luar biasa melanda markas besar. Bukan sekedar karena kehilangan sebuah kapal, melainkan karena fakta mengerikan bahwa Moby Dick membawa sebuah senjata rahasia dengan daya hancur yang tidak terbayangkan. Ketakutan terbesar mereka adalah jika bangkai kapal itu ditemukan oleh pihak musuh dan senjata itu jatuh ke tangan yang salah. Demi mencegah skenario terburuk itu, sebuah operasi pencarian berskala besar segera digelar dengan satu tujuan mutlak: menemukan Moby Dick dan memusnahkan senjata rahasia tersebut selamanya dari muka bumi ini. Ни в коем случае. Оно не должно попасть в чужие руки. Untuk misi super kritis ini, dua perwira tinggi dipanggil, yakni Letnan Kolonel Victor dan Laksamana Olsa. Mereka diberikan mandat untuk memimpin sebuah kapal selam nuklir lainnya bernama Polar Tank. Dalam operasi ini, Victor megang kendali penuh sebagai kapten kapal, sementara Laksamana Olsa bertindak sebagai wakilnya. Pemilihan Victor bukanlah tanpa alasan. Terungkap sebuah fakta bahwa Victor adalah adik kandung dari Kapten Alex, komandan Moby Dick yang kini berstatus hilang. Para petinggi berharap ikatan darah ini akan memacu Victor untuk mengerahkan segala kemampuannya dalam menemukan kakak kandungnya. Ну,
Докладывайте. Polar Tank pun memulai pelayarannya. Victor dengan tegas mengarahkan haluan kapalnya menuju titik koordinat terakhir sinyal pelampung darurat Moby Dick yang berhasil ditangkap oleh satelit, dan seluruh kru berharap bahwa bangkai Moby Dick dalam keadaan baik-baik saja. Di sisi lain dunia yang membeku, Julia dan Oscar masih terjebak dalam keputusasaan. Di tengah suhu yang mengancam nyawa, Oscar berhasil mengakali radio komunikasi mereka dan menyambungkan sinyal ke sebuah anjungan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Greenland. Namun sayang seribu sayang, badai salju yang mengamuk membuat suara Oscar tidak terdengar oleh operator, yang membuat si petugas di anjungan gagal menangkap pesan darurat mereka. Kembali ke Polar Tank, dalam perjalanan mereka menuju titik sinyal. Kejadian aneh pun mulai terjadi, di mana di sana ada sekawanan paus raksasa tiba-tiba muncul dan mengepung kapal selam mereka. Tanpa alasan yang jelas, hewan-hewan raksasa itu mulai menggesek-gesekkan tubuh mereka ke lambung kapal, menciptakan ketegangan tersendiri di dalam ruang kendali. Merasa situasi bisa membahayakan struktur kapal, kru mengambil tindakan cepat dengan mengaktifkan gelombang sonar tingkat tinggi untuk mengusir kawanan mamalia laut tersebut. Cara itu berhasil, namun kelegaan mereka hanya berlangsung sesaat. Paus-paus itu kembali mendekat dan semakin brutal menggesekkan badannya ke kapal, sehingga muncul sebuah teori di antara para kru bahwa hewan-hewan ini bukan sedang menyerang, melainkan berusaha memberikan peringatan akan adanya ancaman yang jauh lebih mengerikan. Первый раз в жизни вижу, чтобы не... Ты сильно напугана. Dan benar saja, dalam hitungan detik kawanan paus itu mendadak berhamburan melarikan diri dalam ketakutan. Bahkan ada yang mati. Tak lama kemudian, layar radar Polar Tank berkedip hebat, menampilkan sebuah objek raksasa yang tidak dikenal bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke arah mereka. Tim Victor sama sekali tidak menyadari bahwa yang sedang memburu mereka adalah sang legenda lautan dalam, Kraken, sang monster gurita raksasa. Melihat ancaman tersebut, Victor dengan cepat meneriakkan perintah untuk melakukan manuver evakuasi. Dia ingin menjauhkan kapal dari potensi benturan yang berbahaya, namun keputusan ini mendapat penolakan keras dari Laksamana Olsa. Menurutnya, mundur adalah sebuah kesalahan fatal dan mereka seharusnya merespon dengan serangan torpedo untuk menghilangkan ancaman sejak awal. Tegangan antar dua pemimpin ini mulai terasa. Mengabaikan protes Olsa, Victor terus memacu Polar Tank menggunakan keahliannya. Dia memanfaatkan topografi bawah air sekitar gletser untuk mengelabui si monster. Strategi ini membuahkan hasil. Polar Tank berhasil menyelip ke dalam sebuah celah aman yang tidak bisa dijangkau oleh tentakel Kraken. Karena kehilangan jejak dan tidak bisa menembus persembunyian tersebut, Kraken akhirnya pergi meninggalkan mereka. Стоп, турбина! Товарищ командир, ледяная стена прямо по носу! Сейчас столкнемся! Приготовиться к удару! Командир, объект удаляется. Setelah memastikan radar benar-benar bersih dari ancaman, Victor memerintahkan kapal untuk naik ke permukaan, mengingat mereka sudah sangat dekat dengan lokasi pelampung emergensinya Moby Dick. Keputusan ini membawa hasil ganda. Selain menemukan pelampung darurat milik Moby Dick, mereka juga menemukan Julia dan Oscar yang sudah di ambang batas kesadaran mereka karena hipotermia. Have you seen anyone else? Разве что вашу лодку. Tanpa ragu, Victor memerintahkan evakuasi untuk kedua warga sipil tersebut ke dalam kapal. Tindakan ini kembali memicu kemarahan Olsa.
Secara protokol militer, membawa orang luar ke dalam misi rahasia tingkat tinggi adalah pelanggaran berat. Di mata Olsha, ini adalah kesalahan kedua yang dilakukan oleh sang kapten. Kendati demikian, Victor tidak peduli. Dia lebih bersyukur bahwa Polar Tank hanya mengalami lecet kecil akibat gesekan paus dan manuver ekstrim sebelumnya. Dan setelah kondisi kedua peneliti itu sedikit membaik, Victor langsung memulai sesi interogasi intensif. Dia ingin tahu apa hubungannya antara mereka, guncangan seismik, dan tenggelamnya kapal selam Moby Dick. Оказались на льдине рядом с боем. Мы из международной геологической экспедиции. Julia yang tidak ingin ada kesalahpahaman menceritakan semuanya dengan transparan. Dia mengakui bahwa timnya memang meledakkan 2 bom sebelum bencana terjadi, namun dia menegaskan bahwa daya ledak yang mereka gunakan masih sangat normal dan mustahil bisa menciptakan guncangan seismik sebesar itu. Setelah sesi interogasi selesai, Oscar sempat menegur Julia karena terlalu jujur. Oscar khawatir pengakuan itu justru akan membuat militer Rusia menjadikan mereka kambing hitam atas hancurnya Moby Dick. Hari berganti namun jejak kapal selam Moby Dick tidak juga ditemukan. Meski area di sekitar pelampung telah disisir semuanya, status Moby Dick pun resmi dinyatakan hilang sepenuhnya. Tapi misi belum berakhir. Victor harus terus bergerak mencari keberadaan senjata rahasia itu sebelum pihak lain menemukannya. Dan di tengah kepenatan misi, Victor tertangkap sedang berbincang dengan salah satu kru kepercayaannya. Dari percakapan itu terkuak sebuah rahasia kelam bahwa tidak seperti dugaan para petinggi. Hubungan Victor dan Alex sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, dan Victor sebenarnya sangat membenci Alex. Di masa lalu, Alex selalu menjadi sumber masalah dan kehancuran dalam hidupnya Victor. Tapi bagaimanapun dan seburuk apapun Alex, Victor sangat mencintai kakak kandungnya itu. Dan dia sangat merasa hampa. Victor berjanji apabila Alex ditemukan dalam kondisi hidup, dia akan berdamai dengan kakaknya. А сейчас совсем пустота внутри. Beberapa jam kemudian, rute pencarian membawa Polar Tank mendekati anjungan pengeboran minyak yang sebelumnya dihubungi oleh Oscar saat mereka sedang melakukan pemindaian visual dan radar di sekitar area tersebut. Mimpi buruk itu kembali terjadi, tapi kali ini mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Sang Kraken muncul dari kedalaman dengan kemarahan penuh dan langsung menghantam fasilitas pengeboran tersebut. Hanya dalam hitungan menit, besi-besi baja raksasa itu hancur berantakan dililit tentakel yang luar biasa besarnya. Tragedi ini menjadi bukti nyata bagi seluruh kru Polar Tank bahwa monster mitologi itu benar-benar hidup dan sangat mematikan. Платформы. Повторяю. Тревога. Тревога. Что такое? Черт возьми. Belum hilang rasa syok mereka, alarm Polar Tank pun tiba-tiba menjerit. Kraken kini menargetkan mereka dan meluncur cepat ke arah kapal Polar Tank. Victor tanpa ragu kembali mengeluarkan perintah untuk berputar haluan dan melarikan diri. Namun kali ini kesabaran Laksamana Olsha sudah habis. Dia menganggap bahwa Victor sudah melakukan kesalahan untuk ketiga kalinya. Olsha menggunakan otoritasnya sesuai protokol darurat. Dia mengambil alih kendali kapal secara paksa dari tangan Victor dan mengubah status kapal menjadi mode berperang. Командование принял контр-адмирал Альшан. Боевая тревога. Торпедная атака. Торпедные аппараты 5 и 6 назначают дежурными. Боевая тревога. Dengan suara lantang, Olsha memerintahkan peluncuran 2 buah torpedo berdaya ledak tinggi. Kedua proyektil itu melesat membelah air menuju sang monster. Ledakan hebat terjadi. Seluruh ruangan bersorak bersyukur, yakin bahwa monster itu telah hancur berkeping-keping. Цель поражена! Вот так.
Sayangnya kegembiraan itu terlalu dini karena Kraken sama sekali tidak bergeming oleh serangan kedua torpedo tersebut. Olsha memerintahkan mereka meluncurkan torpedo ketiga dan keempat, namun hasilnya masih saja nihil. 4 пли! Есть пли! Sampai akhirnya ketika asap bawah air mulai pudar dan layar radar kembali berkedip merah, Kraken masih sehat walafiat dan kini dia jauh lebih murka dari sebelumnya. Melihat Olsha mematung dalam kebingungan dan ketakutan, Victor segera merebut kembali kendali kapal dan memerintahkan manuver menghindar secara ekstrim. Лево на борт. Курс 80. Кирилл, командир! Записать вахтенный журнал! 150. Командование... Namun terlambat, salah satu tentakel Kraken berhasil menyapu bagian lambung Polar Tank dengan kekuatan daya penghancur yang sangat luar biasa. Benturan itu mengakibatkan kerusakan sistem dan lebih parahnya lagi memicu percikan api di ruangan penyimpanan torpedo. Api dengan cepat membesar menjadi kebakaran yang mengancam akan meledaknya semua amunisi. Dalam kepanikan, Victor menugaskan tim khusus untuk memadamkan api. Di saat bersamaan, otaknya berpikir keras. Dia menyadari satu pola penting, bahwa Kraken selalu menyerang ketika ada sumber suara atau getaran mesin yang berisik. Tanpa membuang waktu, Victor memerintahkan seluruh anak buah kapal untuk masuk ke dalam mode senyap tingkat maksimal. Seluruh mesin utama dimatikan, sistem pendukung non-esensial dinonaktifkan, dan kapal bergerak hanya dengan dorongan arus air. Dia bahkan memerintahkan tim pemadam untuk menunda pemadaman sampai situasi kembali aman. Тушить нельзя. Рация угарного газа. Это стены? Удаляемся, товарищ командир. Setelah Kraken menjauh dari Polar Tank, Victor meminta para kru pemadam kebakaran untuk segera keluar dari sana. Dan Victor langsung menekan tombol darurat, melepaskan gas freon bertekanan tinggi ke dalam ruang torpedo untuk memadamkan api dalam sekejap. Hingga keputusan jenius ini menyelamatkan mereka dari ledakan. Sementara itu, berkat mode senyap, Kraken kehilangan jejak mereka. Dan akhirnya pergi menjauh ke kedalaman laut yang gelap. Dengan cepat para tim medis mulai merawat kru yang terluka akibat guncangan. Di saat-saat tenang ini, Julia mendengar kabar dari salah satu kru bahwa Victor sebenarnya telah mempertaruhkan karir militernya demi menyelamatkan nyawa Julia dan Oscar dari salju yang sangat dingin tadi. Julia yang mendengarnya pun sontak terkejut, di mana Julia yang tadinya memandang buruk Victor kini berubah menjadi rasa hormat yang mendalam. Di sini Victor meminta laporan kerusakan Polar Tank, di mana hasilnya sangat memprihatinkan. Kebakaran di ruang amunisi telah merusak sistem peluncur secara permanen. Polar Tank kini lumpuh total dari segi persenjataan, dan jika Kraken kembali menyerang, mereka tidak memiliki alat apapun untuk membela diri, dan pastinya Polar Tank akan hancur berkeping-keping. Dan demi keselamatan semua orang, Victor membuat keputusan yang sangat sulit. Polar Tank harus putar balik menuju pangkalan untuk melakukan perbaikan dan menganggap bahwa misi pencarian Moby Dick sudah selesai, dan Moby Dick dinyatakan hilang tanpa jejak. Возвращаемся на базу. Доложить количество. Namun ketika Polar Tank mulai bermanuver ke arah pulang, Julia menghampiri Victor. Dia menyampaikan sebuah teori ilmiah yang mencengangkan. Menurut analisanya,
Guncangan seismik awal yang menghancurkan gletser dan Moby Dick bukanlah hasil dari bom mereka, melainkan sebuah erupsi gunung berapi bawah laut yang masif. Panas dan getaran dari erupsi itulah yang membangunkan sang Kraken dari hibernasinya selama berabad-abad. Selain itu, Julia juga menjelaskan bahwa secara insting biologis gurita, hewan ini cenderung membawa benda-benda besar yang menarik perhatiannya ke dalam sarangnya. Dia sangat yakin bahwa Moby Dick tidak hancur tenggelam, melainkan diseret oleh Kraken ke dalam sarangnya. Julia yakin bahwa sarang Kraken berada di sebuah cekungan bernama Nansen. Julia juga memohon pada Victor untuk mematikan sistem sonar sepenuhnya, karena menurut penelitiannya, Kraken memiliki pendengaran yang super sensitif yang bisa terpancing oleh gelombang sonar. Его называли Кракен. Victor yang mendengarnya pun sontak menolak, karena mereka sangat membutuhkan sonar untuk navigasi buta di perairan gelap yang sangat berbahaya. Namun tak lama kemudian setelah sonar diaktifkan kembali, navigator menangkap sebuah sinyal bukan dari Kraken, melainkan sinyal radio yang sangat lemah yang berasal dari koordinat terakhir Moby Dick sebelum dinyatakan hilang. Dan ketika diteliti lebih lanjut, ternyata sumber sinyal itu berasal dari Selandia Utara, yaitu di cekungan Nansen. Di sini Victor langsung mengumumkan penemuannya ke seluruh kru kapal, dan penemuan ini menyalakan kembali api harapan dan semangat mereka kembali. Ada kemungkinan besar bahwa kru Moby Dick masih bertahan hidup serta didorong oleh rasa tanggung jawab dan rasa kepeduliannya kepada sang kakak. Victor membatalkan perintah pulang dan mengarahkan Polar Tank kembali ke misi pencarian. Dan Victor sedikit respect terhadap Julia karena instingnya terbukti benar. Mengikuti arah sinyal, Polar Tank tiba di mulut sebuah jurang bawah laut yang kedalamannya disinyalir sampai 2000 meter. Victor sangat yakin Moby Dick berada di dasar jurang gelap tersebut, namun ada satu masalah besar. Tekanan air di kedalaman jurang itu akan langsung menghancurkan Polar Tank yang sudah retak akibat serangan Kraken sebelumnya. Kapal ini tidak bisa menyelam lebih dalam lagi. Dan satu-satunya solusi adalah menggunakan sebuah kapal selam mini penjelajah yang terpasang di badan Polar Tank. Mari kita sebut saja kapal kecil ini dengan sebutan Scotchy. Victor menunjuk seorang kru berpengalaman bernama Koskin untuk menjadi kapten sekaligus operator utama Scotchy. Karena prosedur mengharuskan adanya 2 operator. Karena kru lainnya sedang terluka, Victor sendiri yang turun tangan menjadi operator kedua. Предлагаю взять на себя. Я на мини-субмаринах 2 года отпахал. Отходим от носителя. Центральный. Scotchy pun dilepaskan dan perlahan turun menuju kegelapan abadi di dasar jurang tersebut. Sesampainya di dasar, cahaya lampu Scotchy menyorot sebuah pemandangan yang mengerikan. Namun menakjubkan, di sana terdapat banyak sekali bangkai kapal dan di antaranya ada Moby Dick dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dan mereka harus sangat berhati-hati karena mereka lagi berada di sarang Kraken. Melihat kondisi Moby Dick yang tidak mungkin diakibatkan sebuah ledakan, Victor akhirnya percaya sepenuhnya pada kata-kata Julia bahwa bukan bom milik mereka yang menghancurkan kapal ini. Dan setelah memutari bangkai kapal, mereka menemukan kabin penghubung darurat yang masih berfungsi sempurna. Dengan sangat hati-hati, Koskin berhasil menyambungkan Scotchy dengan Moby Dick. Kemudian Victor dan timnya menerobos masuk ke dalam kapal yang gelap gulita itu. Dan di dalamnya, mereka menemukan Kapten Alex dan beberapa kru yang masih bertahan hidup meski kondisi mereka sangat kritis akibat menipisnya cadangan oksigen. Есть. Экипаж жив. Вот так встретились. Di sini terungkap bahwa selama ini Alex lah yang terus memancarkan sinyal pendek secara berskala. Dia sengaja membuatnya sangat singkat agar tidak membangunkan Kraken yang tertidur di dekat mereka. Kemudian proses evakuasi segera dimulai.
Koskin membawa gelombang pertama kru Moby Dick menggunakan skoci menuju Polar Tank. Mengingat kapasitas kapal mini ini sangat terbatas dan Victor memutuskan untuk tinggal di dalam Moby Dick bersama Alex dan sisa kru lainnya menunggu skoci itu kembali untuk penjemputan kedua. А я тут. Пока. Sebelum berangkat, Koskin berinisiatif menempelkan sebuah alat pelacak bersuara pada lambung Moby Dick untuk memudahkannya menemukan jalan kembali di tengah kegelapan jurang. Namun si navigator mengingatkan bahwa Victor melarang mereka melakukan hal itu. Dia tahu bahwa suara sekecil apapun dari alat pelacak itu bisa memancing kedatangan Kraken. Koskin langsung mematikan alat itu, tapi tidak dia ambil, lalu Koskin berangkat dari sana. Sembari menunggu penjemputan, Victor tidak tinggal diam. Dia harus menyelesaikan misi utamanya, mengamankan senjata rahasia Moby Dick yang kita sebut saja Uranus. Victor dan Alex mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama memperbaiki sistem inti Moby Dick. Mereka berhasil mengaktifkan kembali kelistrikan kapal tersebut, menyadari bahwa Kraken bisa menyerang mereka kapan saja. Victor memutuskan untuk mempersiapkan senjata Uranus tersebut sebagai kartu as terakhir mereka untuk melawan monster tersebut. Твое оружие нам еще потребуется. Di lain sisi, Koskin berhasil mengantarkan kru Moby Dick masuk ke dalam Polar Tank. Tapi karena dia butuh satu orang untuk menggantikan Victor sebagai co-pilot skoci untuk perjalanan kembali, Oscar mengajukan diri karena dia memiliki pengalaman mengoperasikan skoci saat penelitian bawah laut. Namun bencana baru saja dimulai saat Koskin dan Oscar sedang bersiap-siap menuju Moby Dick. Kraken tiba-tiba muncul dari dalam jurang dan bergerak naik menuju Polar Tank. Kuat dugaan bahwa monster itu terpancing oleh suara sonar navigasi Polar Tank yang sedang memantau pergerakan skoci itu. Оно действительно живое. Это Кракен. Ство потопило вашу подводную лодку. Двигайтесь, иначе он бросится на нас. Kepanikan pun melanda Polar Tank. Olsya yang panik langsung memerintahkan kapal untuk menyelam lebih dalam demi menghindari lilitan tentakel Kraken, sekaligus mengaktifkan mode senyap, di mana ini adalah perjudian besar karena semakin dalam Polar Tank menyelam, semakin besar tekanan air yang akan meremukkan lambung mereka yang sudah retak. Olsya hanya bisa berdoa agar Kraken segera kehilangan jejak dan pergi sebelum kapal mereka hancur berantakan. Sementara itu, Skoci akhirnya tiba di dekat Moby Dick. Dalam proses penyandaran yang sulit di tengah arus bawah laut, Skoci tidak sengaja membentur dan menekan tombol aktivasi pada alat pelacak suara yang sebelumnya dimatikan oleh Koskin. Sontak suara nyaring itu memancing Kraken yang sedang memburu Polar Tank di atas, di mana Kraken dengan kecepatan penuh. Monster itu berbalik arah dan meluncur tajam ke bawah, langsung menuju Moby Dick, yang mana situasi ini berubah menjadi neraka ketika Kraken menghantam badan Moby Dick dengan kekuatan penuh, melilitkan tentakel raksasa itu ke seluruh badan Moby Dick, berniat meremukkannya seperti kaleng kosong. Sementara di dalam ruang kendali, Victor dan Alex berpacu dengan waktu. Mereka harus mengaktifkan senjata Uranus sekarang juga sebelum kapal itu hancur berkeping-keping. Братья, прости меня, Витька! Сверху пятая слева! Говорят, сверху пятая слева, не гори! Тогда кранты. Горит, горит, закоптил ее! Dengan sinkronasi yang sempurna antar kedua bersaudara itu, kode peluncuran dimasukkan, senjata Uranus diaktifkan, sebuah tembakan energi yang luar biasa dahsyatnya dimuntahkan dari moncong Moby Dick tepat menghantam tubuh Kraken yang sedang membelit mereka. Kekuatan senjata itu begitu masif, pancaran energinya membelah lautan dan bahkan tembus terlihat hingga keluar angkasa. Tidak heran jika Angkatan Laut Rusia sangat ketakutan jika teknologi dewa ini jatuh ke tangan orang yang salah.
Kraken hancur lebur seketika, namun kemenangan ini membawa konsekuensi fatal. Victor ternyata sudah mengatur penggunaan senjata Uranus itu sejalan dengan protokol penghancuran diri. Dalam waktu kurang dari 5 menit, inti reaktor Moby Dick akan meledak dan menghapuskan segala jejak teknologi tersebut. Kepanikan kembali terjadi ketika Victor, Alex, dan sisa kru harus berlari melewati lorong-lorong kapal yang mulai runtuh untuk bisa masuk ke dalam skoci. Dan detik-detik berlalu dengan mencekam, mereka semua berhasil menerobos masuk ke dalam kapal mini tersebut. Namun bencana belum selesai karena kerusakan struktur akibat serangan Kraken sebelumnya. Posisi Moby Dick tergelincir dan mulai jatuh lebih dalam ke dasar palung. Sementara Skoci masih tersambung erat pada badannya. Jika tidak dilepaskan, Skoci akan ikut tertarik jatuh dan hancur bersama ledakan Moby Dick. Dan di saat semua orang terpaku dalam ketakutan, Alex bertindak sebagai pahlawan. Dengan sisa tenaganya, dia menghantam tombol pelepasan darurat secara manual. Dan alhamdulillahnya, Skoci berhasil melepaskan diri dari bangkai Moby Dick hanya beberapa detik sebelum Moby Dick masuk ke dalam jurang. Beberapa jam kemudian di permukaan Laut Greenland yang tenang, Polar Tank telah berhasil naik ke permukaan dan mengapung dengan aman. Seluruh kru beserta Julia berdiri di dek luar, menatap permukaan air dengan harap-harap cemas. Mereka menunggu kabar dari Skoci, lalu dari dalam air yang bergelombang. Muncullah Skoci, si kapal kecil itu, berhasil selamat dari ledakan dan membawa seluruh penumpangnya kembali dalam keadaan selamat. Sorak-sorai pecah di atas Polar Tank dan di atas dek, Victor dan Alex saling bertatapan. Misi gila ini, pertarungan melawan monster legenda dan kerjasama mereka dalam menghadapi maut telah melunturkan dendam lama di antara mereka. Dua bersaudara itu akhirnya berdamai, saling merangkul di bawah langit kutub. Dan setelah seluruh kru dievakuasi dengan selamat ke dalam kapal utama, Victor langsung menemui Julia dan langsung mencium tangannya. Что, домой? Домой. Polar Tank mulai menyalakan mesinnya dengan kerusakan yang ada, namun membawa kebanggaan kemenangan. Kapal selam itu perlahan membelah lautan es, bergerak pulang menuju pangkalan, dan Alex sudah disambut oleh istrinya, serta ibu mereka berdua. Dan film pun selesai. Akhirnya lautan kembali tenang, setidaknya buat sekarang. Nah, itu dia rangkuman film Kraken yang berasal dari Rusia dan dirilis pada tahun 2025. Katanya ada juga ya Kraken rilisan Hollywood tahun 2026. Nantilah kita rangkum filmnya dan kita bandingin yang mana lebih bagus. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor, pamit undur diri. Assalamualaikum.